Satire, sarkasme, setali dua uang adalah sebuah majas yang sering dilontarkan kepada saya oleh ayah saya waktu saya masih kecil dulu. Ayah saya sering mengeluarkan majas-majas tersebut baik saat dia sedang bercanda maupun memarahi saya saat ketika saya melakukan hal-hal yang membuat beliau marah. Ya, bagi saya satire juga sarkasme merupakan makanan sehari-hari saya ketika saya masih nakal-nakalnya waktu kecil. Ya, kalau sarkasme sudah tidak mempan lagi, barulah tangan melayang. Yo, assalamualaikum, I'm Lee and no one from nowhere. Welcome to my channel. Satire dan sarkasme juga akhir-akhir ini dipopulerkan oleh Pak Rocky Gerung sebagai sosok yang sangat kontroversial di manapun dia berada, yang membuat beliau seringkali bermasalah dengan para petinggi-petinggi instansi atau petinggi negara yang ada di Indonesia ini. Dengan satire dan sarkasme sebagai jurus andalan beliau dalam berdebat yang beliau keluarkan ketika berdebat maupun mengkritik apapun yang beliau inginkan. Jadi dengan satire dan sarkasme memungkinkan Pak Rocky Gerung untuk dapat selalu lolos dalam jeratan hukum di Indonesia ini. Karena opini-opini yang sering beliau keluarkan, kritik-kritik yang sering beliau kemukakan, ya bisa dibilang tidak terlalu konfrontatif dalam bermasalah dengan hukum yang ada di Indonesia. Jadi dengan satire dan sarkasme, beliau dapat membuat celah agar tidak terkena pasal-pasal hukum yang berlaku di Indonesia. Baik itu pasal pencemaran nama baik dan pasal Undang-Undang ITE juga pasal-pasal lainnya tentang kebebasan berpendapat. Ya, seperti yang kita tahu, argumen beliau mungkin sering terdengar ofensif dan sedikit agresif, tapi ya itulah cara bermain beliau dalam mengimplementasikan satire dan sarkasme dalam seluruh statement saat beliau sedang mengemukakan pendapat atau melakukan kritik pada instansi atau pejabat-pejabat tertentu. Ya, dulu waktu kecil ayah saya sangat sering membelikan saya majalah Bobo, dan artikel-artikel atau konten-konten yang terkandung di dalam majalah Bobo itu menurut saya lumayan bagus dan sangat mengedukasi saya ketika itu waktu masih kecil dengan artikel-artikel yang cukup berbobot dan pengetahuan yang sangat beragam. Jadi saya tahu mengenai majas satire dan sarkasme ini lewat majalah Bobo, dan saya mengetahui tentang majas tersebut lebih dahulu dari teman-teman sekolah saya waktu itu, karena satire dan sarkasme atau majas-majas kalau tidak salah diperkenalkan baru ketika kita SD ya waktu itu kalau tidak salah, atau memperdalamnya mungkin ketika SMP. Nah, satire dan sarkasme yang merupakan majas setali dua uang, majas ini sama-sama digunakan untuk menyindir atau menyinggung seseorang dalam berbagai hal. Nah, satire adalah cara menyinggung versi halus atau sindiran versi halus. Sedangkan majas sarkasme digunakan untuk menyindir, menyinggung seseorang itu secara kasar dan belak-belakan. Dua majas ini sebenarnya adalah hal yang seharusnya paling basic yang harus dipelajari oleh seluruh masyarakat Indonesia ketika mereka mengkonsumsi atau menikmati konten-konten yang ada di sosial media. Baik itu merupakan konten yang bersifat tulisan atau mungkin konten-konten yang berupa video, baik itu di TikTok atau di YouTube, mungkin di Reels juga ada. Nah, konten-konten tersebut biasanya sebagian besar banyak mengandung majas satire dan sarkasme dan tidak bisa dengan mudah untuk dipahami oleh orang-orang awam yang biasanya memahami konten tersebut tidak dapat menggunakan kemampuan critical thinking mereka dalam mengkonsumsi informasi yang ada pada media-media tersebut. Nah, jadi banyak orang yang terjebak karena menganggap satire dan sarkasme sebagai maksud yang sesungguhnya gitu. Ya, padahal seperti yang kita tahu, satire dan sarkasme hanyalah merupakan candaan. Jadi banyak orang yang terjebak dan mengkonsumsi secara mentah-mentah informasi-informasi yang bersifat satire dan sarkasme yang ada di sosial media sebagai sumber informasi yang menurut mereka bersifat serius dan bersifat mengeluarkan maksud sesungguhnya dari sebuah statement yang dikeluarkan oleh seseorang di sebuah sosial media. Sebuah statement yang hanya merupakan sebuah satire dan sarkasme dianggap memberikan maksud sesungguhnya. Jadi orang salah
mengartikan, karena orang-orang tidak tahu maksud dari sarkasme dan satire. Ya padahal kalimat itu hanyalah sebuah sindiran doang. Nah, sindiran ini yang mudah disalahartikan oleh warga-warga yang mempunyai SDM rendah, yang sangat mudah untuk terpancing emosinya di sosial media. Ya karena juga mungkin satire dan sarkasme yang diutarakan oleh suatu media atau seseorang di sosial media itu mungkin terdengar terlalu tajam dan membuat orang-orang yang mendengarnya atau membuat orang yang membacanya menjadi tersinggung dan gelap mata. Nah, ini sebenarnya lebih mending lah ya, karena yang lebih parah itu adalah orang yang tidak mengerti apa itu majas satire dan majas sarkasme. Dan mereka tidak mengerti bahwa memang ada perkataan-perkataan tertentu, memang ada konten-konten tertentu yang sebenarnya hanya merupakan satire dan sarkasme semata. Nah, hal ini tercermin dari sebuah konten TikTok yang mana itu membuat saya tergelitik dalam membuat video hari ini. Nah, hal ini tercermin dalam sebuah konten TikTok yang mana membuat saya menjadi sedikit terpancing, sedikit tergelitik dalam membuat video pada malam ini. Hari ini sudah jam 12, saya masih agak sedikit termotivasi dalam mengerjakan video ini dan menguploadnya secepatnya. Nah, sebagai disclaimer ya, saya tidak ada masalah apapun dengan Pak Ade Armando. Nah, saya cukup menyukai konten-konten beliau yang mana bertema toleransi dan kerukunan umat beragama. Jadi ya ini hanyalah sebuah kritik dan saran saya saja kepada media yang dimiliki oleh beliau, yaitu media yang bernama Gerakan PIS, yang beliau sendiri adalah ketua dari Gerakan PIS tersebut. Nah, ini adalah kritik saya terhadap Pak Ade Armando dan terhadap media Gerakan PIS. Karena yang saya tahu salah satu program Gerakan PIS adalah melawan disinformasi. Nah, karena video yang ingin saya bahas kali ini itu agak sedikit mencederai tentang program melawan disinformasi pada gerakan beliau ini gitu. Nah, so ini hanyalah sebuah kritik dan saran, tidak ada hate comment, tidak ada hate speech kepada beliau. Saya tidak menyerang beliau secara pribadi, saya tidak memaki beliau, menghujat beliau. Jadi ini hanyalah sebuah kritikan yang saya utarakan dengan damai, oke? Demi mencerdaskan banyak mungkin masyarakat Indonesia yang perlu tahu apa itu satire dan sarkasme. Jadi ada sebuah video dari konten di media Gerakan PIS yang telah diupload di TikTok. Mungkin video ini sudah diupload juga di YouTube, saya juga kurang tahu. Tapi saya baru tahu bahwa video ini diupload di TikTok beberapa hari yang lalu. Nah, itu ada sebuah konten video yang menuding bahwa komika Regan, Rakelna, mengaku nerima bayaran sebanyak Rp 50 juta saat ikut demo peringatan darurat Garuda Biru kemarin, ya beberapa bulan yang lalu. Sekarang ternyata Regan mengaku dibayar. Bayarannya tinggi banget lagi. Sekali ikut demo dibayar 50 juta rupiah. Pengakuan Regan ini disebar melalui kanal YouTube Pak D Sindiran Sindirun 8 Desember. Kanal itu mengangkat obrolan Regan, Rispo, dan Cing Abdel. Regan cerita soal pengalamannya mengikuti demo. Dia bilang dia memang dibayar 50 juta rupiah, tapi sebenarnya dia nggak untung. Soalnya dia dapat 50 juta tapi habisnya 200 juta untuk kebutuhan operasional seperti bayar bensin. Ini juga mengherankan, dia harus ngeluarin duit 200 juta rupiah itu buat apa coba? Nah, mbak-mbak yang jadi host dari video tersebut mengutip dari pernyataan Regan Rakelna pada sebuah podcast di channel Tema Indonesia dengan satu host dan satu bintang tamu, yaitu Rispo dan Cing Abdel. Nah, oke, di sini mbak-mbak tersebut mengklaim bahwa Regan dibayar 50 juta rupiah di konten tersebut saat mengikuti demo kemarin. Nah, tapi apakah itu semua benar? Warga TikTok ya, kita udah dicurigain, saya dibayar. Alhamdulillah dapet lah. Saya dapat 50. Cuman saya habis bensin segala macem, kayaknya 200 habis itu. Rugi pego dong. Apa? Rugi pego. Tentu saja ini tidaklah benar. Karena premis pertama yang disampaikan oleh mbak-mbak ini yang mengatakan bahwa Regan dibayar 50 juta rupiah dan habisnya 200 juta rupiah untuk bayar bensin. Itu kata mbak-mbaknya. Nah, kenyataannya pada video di channel Tema, Regan hanya mengatakan bahwa dia mendapatkan bayaran 50 dan rugi karena pengeluaran beliau pas demo kemarin itu 200.
Jadi dari mana kata juta yang disampaikan oleh Mbak Gerakan Peace ini berasal? Nah, menurut saya itu adalah sebuah kesalahan dalam memberikan informasi. Kemudian kesalahan dari premis kedua, yaitu Mbak Gerakan Peace ini menyatakan bahwa Mbak ini cukup heran ketika Regen mengeluarkan duit 200 juta rupiah hanya digunakan sebagai uang untuk operasional semata, seperti itu. Nah, kalau hanya sebagai operasional semata, mengapa harus sebanyak 200 juta? Nah, itu tanya mbak-mbak Gerakan Peace ini kepada viewers di video tersebut. Nah, hal ini juga sebenarnya sudah dijawab oleh Regen pada videonya di Tema Indonesia. Sebagai penjelas, yang dibilang Regen hanyalah 200 bukan 200 juta. Tanpa juta, oke? Yang digunakan Regen, uang 200 ini digunakan Regen untuk membayar bensin dan uang parkir. Seperti itu. Ya, menurut saya ini make sense saja. Nah, dari sini kita sudah melihat bagaimana Mbak Peace ini memberikan misinformasi atau termakan misinformasi dari sebuah potongan video-video yang dikutipnya, seperti itu. Nah, yang lebih mengherankannya lagi, yang saya tidak habis pikir, kalau saja mbak-mbak Gerakan Peace ini atau mungkin tim mereka mau memutar video dari Tema Indonesia tersebut, video dari Regen ini 38 detik lebih lama lagi lah. Pasti mbak-mbak ini mendapatkan kebenaran yang hakiki dari video tersebut. Tapi di TikTok banyak nih ya yang kayak gitu-gitu ya. Di Instagram juga ada nuduh kita dibayar ya. segala macem gitu. Ya, tapi sejujurnya emang enggak ya. Nggak ada kita tuh, bahkan ya saya Jadi tidak hanya sekedar memotong-motong dan melupakan konteks asli dari video yang diberitakan di Tema Indonesia tersebut. Jika saja mbak-mbak ini menonton video tersebut hingga full, maka dia akan mendapatkan bukti dari kebenaran video tersebut. Bahwa perkataan Regen mendapatkan bayaran 50 dan dia rugi katanya 200, itu semua hanyalah sebuah satire untuk melawak. Oke, karena di video tersebut dia jelas-jelas sudah bilang kalau dia tidak mendapatkan uang apapun sepeser pun dari demo tersebut. Nah, perkataan ini dikatakan oleh Regen sesaat setelah Regen mengatakan atau Regen mengemukakan satire yang dikutip oleh mbak-mbak ini. Hanya 38 detik setelah itu. Jadi jika mbak-mbak ini menonton video tersebut 38 detik lebih lama lagi, maka mungkin video ini tidak akan ditayangkan seperti itu. Dan Gerakan Peace Indonesia mungkin tidak akan membuat konten-konten yang bersifat misinformasi seperti ini. Nah, jadi ada dua kesalahan besar dari mbak-mbak Gerakan Peace ini. Yaitu yang pertama, mbak-mbak ini tidak mengerti bahwa video yang Regen maksud itu hanyalah sebatas mengeluarkan candaan yang bersifat satire semata untuk melucu, karena Regen adalah seorang komika seperti itu. Well, oke, untuk yang ini mungkin sudah bisa dijawab juga dengan judul video Mbak Peace ini di TikTok, yang mana judulnya dimulai dengan kata tanya kalau tidak salah ya. Ya, yang judulnya adalah apa benar Regen dibayar 50 juta. Jadi judulnya mengandung kata tanya, bukan penjelasan. Oke. Jadi mungkin mbak-mbak ini bisa dapat berkilah. Ya, ini kan hanya tanda tanya, saya kan hanya bertanya, bukan memberikan informasi seperti itu mungkin. Bukan mengklaim informasi, bukan mengklaim kebenaran dari pernyataan Regen tersebut. Tapi ya di video aslinya Regen tidak mengatakan 50 juta atau 200 juta. Jadi tidak ada kata jutanya. Ya, sebaiknya mbak-mbak ini juga tidak memberikan kata juta dalam video di Gerakan Peace ini. Nah, itulah yang membuat sedikit terjadi disinformasi di sini karena tidak ada kata juta di video aslinya. Nah, kesalahan yang kedua, mbak-mbak Peace ini, Gerakan Peace ini tidak menonton video tersebut secara full, tidak mencari sumber asli dari potongan video yang didapatkan oleh mbak-mbak ini, seperti itu. Oleh sebab itu terjadilah misinformasi yang lumayan cukup penting ya menurut saya untuk diperbaiki. Jadi konteksnya mbak-mbak Gerakan Peace ini atau timnya hanya mengutip potongan video yang diupload oleh reuploader di YouTube, bukan dari video aslinya. Jadi mbak ini mengutip potongan video juga. Jadi kutipan video yang dikutip lagi seperti itu, bukan dikutip dari video aslinya. Makanya banyak sekali terjadi misinformasi jika kita hanya mengutip pada potongan-potongan video saja.
gitu ya kan. Seharusnya Mbak ini menyelam langsung ke video aslinya. Karena di video asli Regan juga sudah mengatakan bahwa itu semua hanyalah candaan, bahwa itu tidak benar dan dia tidak dibayar. Itu kata Regan. Jadi saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh netizen atau warganet yang sedang menonton video saya saat ini ya. Nah, untuk menonton sebuah video di suatu sosial media secara tidak utuh atau sepotong-sepotong, itu merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar, oke? Kesalahan yang sangat fatal bagi siapapun yang melakukannya. Jadi jangan pernah Anda melakukan hal-hal seperti ini. Nah, menurut pendapat saya, jika kalian tidak mau untuk menonton video tersebut secara full, secara penuh, maka kalian bisa mempercepatnya, men-skip-skipnya ke akhir tanpa menghilangkan konteks penting dari video tersebut, oke? Tapi jika kalian masih tidak tahan untuk menonton video dengan cara mempercepat atau men-skip-skipnya, ya karena mungkin menonton video yang cukup panjang bagi rakyat Indonesia ini adalah sebuah hal yang cukup susah, cukup sulit dilakukan karena attention span kita seperti yang sudah disurvei oleh sebuah jurnal penelitian bahwa attention span kita dalam menonton sebuah video panjang atau dalam fokus memahami suatu hal itu tidak lebih lama dari attention span seekor ikan mas. Karena begitu cepat bosannya kita dalam melihat atau mengonsumsi video-video panjang seperti itu. Atau mungkin buku-buku yang memiliki narasi-narasi yang panjang. Nah, jadi jika Anda tidak dapat menonton video tersebut dengan cara dipercepat atau menonton video tersebut sampai habis, maka saran saya jangan tonton video itu. Apalagi jika kalian mau menyimpulkan atau memberikan komentar-komentar kritik kalian pada suatu video tertentu jika kalian tidak menonton video tersebut sampai habis. Apalagi sampai men-share opini kalian mengenai video tersebut di sosial media kalian. Karena ini berpotensi menimbulkan banyak sekali misinformasi dan hoax-hoax yang bertebaran di sosial media seperti saat ini. Oke ya, jelas kan pesan saya. Jika kalian tidak mau menonton secara full, berarti percepat saja. Jika kalian tidak mau mempercepat, skip saja ke poin-poin pentingnya. Ke konteks-konteks yang merupakan poin atau inti dari video tersebut. Jangan tonton hanya sepotong saja, jangan hanya tonton awalnya saja atau akhirnya saja atau tengahnya saja. Inilah yang membuat kita menjadi misinformasi dalam mengeluarkan opini, dalam membuat suatu konten di sosial media. Inilah yang membuat kita tergiring ke informasi-informasi hoax, ke informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, rendahnya pemahaman masyarakat kita, terkhususnya masyarakat di TikTok dalam memahami satire dan sarkasme tercermin juga di kolom komentar di video Mbak-mbak Gerakan Peace ini. Banyak sekali warganet, warga TikTok yang menelan mentah-mentah dan percaya begitu saja. Walaupun Mbak-mbak Peace ini sudah memberikan judul yang bersifat pertanyaan, bersifat tanda tanya, bukan bersifat statement, bukan bersifat mengklaim, bukan bersifat memberikan pernyataan seperti itu. Nah, orang-orang ini berkomentar layaknya video ini adalah video yang merupakan sebuah kebenaran. Jadi orang-orang TikTok ini tidak mau mencari kebenaran yang sesungguhnya, tidak mau melihat video yang dikutip oleh mbak-mbak ini secara full di channel Tema Indonesia seperti itu. Ya, sekali lagi netizen kita memang tidak tahu apa itu tanda tanya. Tidak tahu bagaimana membedakan antara kalimat pertanyaan dengan kalimat pernyataan. Ini semua sebenarnya adalah hal basic dalam bersosial media. Agar misinformasi dan hoax-hoax tidak menyebar begitu saja di Indonesia ini. Jadi ya, untuk mengakhiri video ini, saya berpesan untuk Pak Ade Armando agar tetap terus suarakan gerakan-gerakan mengenai toleransi, kerukunan beragama, dan melawan misinformasi atau hoax-hoax di sosial media. Dan tolong untuk sumber beritanya lebih diperbaiki lagi. Jangan mengutip konten-konten yang bersifat sepotong-sepotong saja, video-video yang hanya potongan-potongan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti itu. Ya, agar tidak terjadi misinformasi dan program dari Pak Ade Armando yang merupakan menurut saya baik ya, melawan disinformasi, tidak tercederai oleh konten-konten yang agak sedikit menyeleweng dari konteks aslinya, dari video aslinya.
sebagainya, seperti itu. Ya, sebagai seorang ketua Pak Ade Armando ya, menurut saya tim-timnya harus di briefing lagi lah ya dalam membuat konten agar tidak menelan potongan-potongan berita atau potongan-potongan video secara mentah-mentah lagi, menghilangkan konteks aslinya, menghilangkan poin penting dari video tersebut, seperti itu. Ya, ini semua agar masyarakat Indonesia kita semakin cerdas lagi dan program-program yang Pak Ade Armando canangkan bisa terimplementasi dengan baik terhadap seluruh warga Indonesia, agar cita-cita Pak Ade Armando mencerahkan masyarakat dan membuat masyarakat agar lebih bertoleransi lagi, rukun lagi dalam beragama, dalam bernegara, itu dapat terjadi, dapat terrealisasi secepatnya, sepenuhnya. Di sini saya tidak menghina, tidak memaki, tidak menyerang personal, hanya sebuah kritikan yang tidak menggunakan emosional. Saya santai di sini, mengkritik secara santai, secara slow, secara tidak menyerang Pak Ade Armando secara personal, oke? Nah, so I'm Lee. Silakan share video ini, silakan klik like, subscribe channel saya agar kita menjadi lebih pintar lagi dalam bersosial media, dalam berkehidupan di negara Indonesia ini. So, I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.